Oke, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Made Rananda dengan NIM 24055111024. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tutorial dari mata kuliah perencanaan geometrik jalan. Baik untuk membuat tikungan, yang pertama itu ada tikungan SCS atau Circle Spiral Circle. Dan yang kedua itu membuat tikungan full circle atau FC sebagai syarat saya bisa lulus dalam mata kuliah ini. Pertama-tama kita tentukan terlebih dahulu yaitu daerah jalan existing yang akan kita gunakan pada saat membuat tikungan. Di sini sudah saya tentukan tikungan yaitu terletak di Jalan Singaraja Gilimanuk, yang tepatnya itu di Jalan Cekik Seririt. Ya, Jalan Cekik Seririt dan Jalan Singaraja Gilimanuk. Yang pertama-tama di sini kita akan menentukan titik awal dari jalan existing yang kita akan buat. Yang pertama kita akan add place mark. Kita akan tentukan titik awalnya. Kira-kira kurang lebih segini. Kita akan beri nama ini adalah titik awal. Oke. Selanjutnya kita yang kedua akan buat titik yang kedua. Titik akhirnya. Oke. Mungkin kurang lebih di sini. Kita akan beri nama ini adalah titik akhir. Selanjutnya kita akan membuat daerah di sekitar tikungan ini yang bertujuan untuk menentukan daerah konturnya nanti pada saat di Civil 3D. Kita add polygon, kemudian kita blok di sekitar tikungan kita. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita akan beri nama daerah kontur. Untuk stylenya di sini kita sesuaikan. Oke, dan opacity-nya ini akan kita turunkan kurang lebih 50%. Oke. Jika sudah, kita akan menyimpan titik awal, titik akhir, dan daerah kontur ini ke folder kita. Kita pencet yaitu Save Place As. Dan karena sebelumnya di sini saya sudah menyimpan semuanya, maka saya tidak perlu menyimpan lagi karena saya sudah menyimpan sebelumnya. Oke, jika sudah selesai di Google Earth, maka kita atau stepnya akan dilanjutkan ke Global Mapper. Cari di mana file kita tersimpan tadi. Saya simpan di Google Earth. Dan kita akan masukkan yaitu adalah titik awal, titik akhir, dan daerah konturnya. Kemudian kita klik open. Nah, setelah kita mendapatkan ini, kita akan masuk ke menu tools. Kita akan pilih yang configure. Kemudian di sini kita akan ke projection. Kan kita akan mengganti ini geografiknya menjadi OTM dan ini otomatis zonanya akan keluar. Kita klik apply dan kita klik OK. Kita akan connect ke online data. Kita klik ini. Kita pilih yang Aster GDM dan kita pilih connect. Kita tunggu OK. Ini adalah tampilan setelah kita connect data. Ini kita akan create line feature. Kita klik OK.
Kemudian kita akan membuat garis sesuai dengan daerah konturnya. Oke. Oke, jika sudah ini kita klik kanan. Kita beri nama menjadi kontur. Untuk fitur layernya kita akan gunakan daerah kontur. Kemudian kita akan klik OK. Kita escape aja. Karena blok di daerah kontur yang tadi. Dan kita akan menuju ke control center. Di ArcGDM kita klik kanan. Kemudian kita pilih option. Dan kita akan mengcrop daerah konturnya saja. Kita akan ke menu cropping. Kita akan klik yang ini, group currently selecting polygon. Kita klik yang ini. Kemudian kita pilih apply. Dan kita akan klik OK. Dan maka ini adalah hanya daerah kontur saja yang terlihat, dan daerah yang lebihan yang tadi itu sudah kita potong. Selanjutnya kita akan membuat daerah konturnya dengan cara yang pertama, yaitu pada tab ini kita pilih terrain analysis. Kemudian kita yang generate contour dan from grid or radar. Oke, kita ganti namanya menjadi kontur. Untuk kontur interval ini kita gunakan 5 meter. Dan ini kita centang. Dan ini kita akan use layer bound. Kita akan klik daerah kontur. Dan kita akan klik ArcGDM. Kita klik OK. Kita klik OK lagi. Oke, ini merupakan daerah kontur yang sudah dianalisis oleh Global Mapper dan sudah terlihat dan akan membantu pada saat kita melanjutkan ke software berikutnya, yaitu Civil 3D. Oke, jika sudah, kita akan ekspor ini. Export for vector leader format, kita pilih DWG. Kemudian kita pilih yang ini. Kemudian di export bound kita gunakan yang daerah kontur dan kontur. Kita klik OK di Global Mapper, misalkan new. Oke. Oke, selanjutnya stepnya akan dilanjutkan ke Civil 3D. Oke, kita langkah selanjutnya akan beranjak ke Civil 3D. Yang pertama kita akan open terlebih dahulu file yang sudah diekspor dari Global Mapper ke Civil 3D. Dengan cara open, kita akan select file, di mana file yang tadi disimpan, karena sebelumnya saya sudah membuat Global Mapper yang sebelumnya, maka saya akan gunakan yang atas ini. Jadi kita klik open. Oke, kemudian pada blok kuning ini kita akan select dan kita akan delete aja. Dan bagian luarnya ini juga akan saya delete. Oke, jika sudah, maka kita di sini akan select daerah konturnya. Kemudian kita akan copy, yaitu dengan klik Ctrl C. Dan kita akan tempelkan ini ke drawing baru atau tab baru di Civil 3D. Kemudian kita akan klik kanan, clipboard,
dan kita paste to original coordinate. Selanjutnya, jika tidak terlihat, kita klik Z dan kita klik E. Oke, jika sudah terlihat, ini adalah daerah kontur yang sudah kita buat tadi di Global Mapper. Selanjutnya, di sini kita akan ke Toolspace, di Setting, kita akan ke Drawing, Edit Drawing Setting. Kemudian ini kita setting sesuai dengan hasil di Global Mapper tadi. Di sini kita pilih yang UTM 8 WGS 84 datum. Kemudian datanya ini yang variable coordinate system itu kita gunakan yang sesuai di Global Mapper tadi, yaitu adalah zona 50 south. Kita klik apply dan kita klik OK. Untuk memastikan lokasi kita ini sudah benar atau tidak, kita bisa ke tab geolocation. Kita akan pada map ini kita akan klik yang ini. Oke. Jika sudah sesuai, ini merupakan daerah saya tadi. Oke, jika sudah kita matikan saja. Oke. Selanjutnya di sini kayak kita akan lanjutkan untuk membuat surface, kita akan membuat surface, create surface. Kita di sini klik OK. Kita akan klik pada prospektor. Kita akan pilih pada surface. Ya, pada surface. Selanjutnya kita ke definition. Kita pada kontur kita klik kanan, kita klik add. Kita beri nama menjadi daerah kontur. Kita klik OK. Kemudian di sini kita blok daerah konturnya, kita akan klik enter. Oke, akan terlihat daerah konturnya seperti ini. Agar daerah konturnya tidak bertabrakan, maka kontur pada Global Mapper kita akan hide, yaitu pada bagian yang ini. Ini kita matiin. Oke, kita sudah hide, maka akan terlihat tampilannya seperti ini. Selanjutnya, di sini kita akan menentukan trase yang akan gunakan. Dengan cara kita akan menentukan dengan cara polyPL. Kita akan sesuaikan dengan titik awal. Dan kita sesuaikan agar trase kita ini tidak banyak memotong kontur. Oke, misalkan seperti ini. Pada saat tikungan usahakan tidak banyak memotong kontur. Di sini adalah titik akhirnya. Oke, kurang lebih caranya seperti itu. Karena sebelumnya saya sudah membuat daerah konturnya, maka di sini saya akan paste aja. Di sini akan Ctrl C dan di sini, mohon maaf, di sini kita akan paste sesuai dengan koordinatnya. Oke, ini merupakan trase yang sudah saya tentukan. Selanjutnya, di sini saya akan offset garis trase ini sesuai dengan data kita di Excel, yaitu oke di sini
sesuai dengan lebar jalur, lebar bahu luar, dan lebar saluran tepi. Oh, mohon maaf. Oke, maka di sini saya akan offset sebesar 5,5 meter ke kanan dan 5,5 meter ke kiri. Ini kita offset aja. Kita pilih 5,5. Oke, di sini kita bisa rapikan. Oke, jika sudah, ini merupakan trase yang sudah kita offset dan nanti di sini akan dibangun jalan. Selanjutnya kita akan membuat elemen Creator Tools. Kemudian di nama, di sini kita akan ganti namanya menjadi trase 1. Oke. Pada ini, di sini kita akan tangan-tangan no curve. Oke, untuk trase 1 itu kita gunakan di trase yang tengah. Kita akan klik di titik awal, titik tengah, dan titik akhir. Dan kita klik enter. Oke. Jika sudah, kita lakukan hal yang sama untuk membuat pada trase kanan dan trase kiri. Kita terlebih dahulu akan membuat trase kanan. Kita klik OK. Sama seperti tadi, tangan-tangan no curve. Kita pilih pada trase kanannya. Kemudian kita akan membuat pada trase kirinya. Oke. Jika sudah, kita akan membuat profil dari trase-trase ini. Kita create surface profile, kita pilih trase kanan, kita add, kemudian yang dynamic ini kita akan ganti static. Kita draw in profile. Kemudian kita ganti menjadi trase kanan, dan mohon maaf, profil kanan. Kemudian kita create profile view, kita akan klik di daerah yang kosong. Oke, selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk membuat pada trase kirinya. Klik add, kemudian kita dinamik kita dan di static, kita draw profile, kemudian ini kita akan ganti menjadi profil kiri. Oke, kita klikkan di sini aja. Oke, agar gampang terlihat, kita akan setting ini seperti
Kita klik ini grid optionnya. Oke. Kemudian kita akan ke creation tool. Kita klik di sini. Kita ganti menjadi profil kanan. Kita klik OK. Sini kita draw dengan. Kita akan menggambar di mana elevasi pertama merupakan elevasi pertama dan pada titik akhir elevasi. Kemudian kita klik enter. Oke, kemudian lakukan hal yang sama pada trase kiri kita. Kita beri nama menjadi profil kiri. Ini kita klik OK. Kemudian kita draw tangen. Hal yang sama pada titik awal dan titik akhir. Kita klik enter. Oke, sudah terlihat. Kita lakukan penggambaran profil dari titik awal sampai titik akhir, baik dari trase kanan dan trase kiri. Selanjutnya kita akan ke menu toolbox. Kita report manager. Selanjutnya kita pilih profile. Kemudian di sini akan ada menu incremental station elevation. Kita pilih yang kedua, kita execute. Station intervalnya ini kita akan ganti 50 dan ini akan kita centang yang regular aja. Kemudian kita akan melihat di profil kanan yang terlebih dahulu. Kita klik report, kemudian kita klik yes. Oke, ini didapatkan elevasi dari trase kita, yaitu trase kanan. Kemudian kita lanjutkan ke profil kiri. Kita klik report. Kita akan klik OK. Oke, ini juga kita sudah dapatkan report dari kedua profil elevation. Kemudian ini kita bisa copy ke Excel kita dengan cara kita Ctrl C di sini dan kita akan analisis topografi di Civil 3D. Mohon maaf, di Excel. Data yang tadi kita dapatkan dari Civil 3D kita akan pastekan di sini untuk yang kiri dan yang di sini untuk yang kanan. Setelah dianalisis pada evaluasi topografi, di sini kita dapatkan bahwa kelas medan jalan kita yaitu adalah datar dengan persentase kemiringan yaitu 1,05. Ini diklasifikasikan berdasarkan tabel klasifikasi medan dari sumber dasar-dasar perancangan geometri jalan oleh Sylvia Sukirman, yaitu apabila dia di bawah 10% kemiringan medannya, maka dia akan masuk ke jenis medan yang datar. Oke. Saya akan menjelaskan bagaimana kriteria desain dari jalan saya, yaitu fungsi jalan itu merupakan arteri primer dengan LHRD tahun rencana yaitu 50.000 dan klasifikasi medan itu datar. Konfigurasi jalannya itu 2,2/2 tidak terbagi. Kecepatan rencananya itu 60 km per jam, lebar pembajanya 10, lebar rumijanya 13 meter, lebar luas jalannya 15 meter, lebar jalurnya 3,5.
Lebar bahu dalam itu tidak ada karena dia tidak terbagi, tidak ada median di tengah. Selanjutnya lebar bahu jalannya itu 0,5, saluran tepinya itu 1,5 dengan super elevasi normal yaitu 2 dan super elevasi bahunya itu 6% dan super elevasi maksimumnya itu sebesar 8%. Selanjutnya kita akan balik ke Civil 3D, kita silang aja. Kemudian kita akan mengecek titik-titik koordinat baik dari titik A atau titik awal, titik tikungan, dan titik akhir. Di sini kita bisa ketik ID dan kita enter. Oke, ini merupakan titik koordinat dari jalan kita. Maaf. Ini kita bisa screenshot seperti ini. Dan kita akan pastekan di nyaman horizontal. Kita akan pastekan di sini. Oke, karena sebelumnya di sini saya sudah mencari masing-masing koordinat dari tiap titik, baik dari titik A, titik P1, dan titik B. Kita akan input data ini ke perhitungan sudut tikungan. Data dari titik A di sini sudah saya masukkan. Data dari P1 ini sudah saya masukkan. Dan data B ini sudah saya masukkan ke sini. Sehingga didapatkan sudut tikungan yaitu 30,28 derajat. Kemudian kita akan menentukan tikungan SCS. Di sini sudutnya sudah ditentukan dari sini tadi. Dengan kriteria perancangan yaitu kecepatan rencananya itu 60 km per jam. Max-nya itu 8%. Dapat dilihat dari tabel yang sudah saya lampirkan di sini. Selanjutnya Fmax-nya itu 0,17 dan jari-jari minimalnya itu adalah 113. Di sini sudah saya tampilkan R yang paling maksimal itu 200, kita bulatkan ke atas. Dan untuk ini pada jari-jari 800 didapatkan ED sebesar 2,8. Ya, ini dapat dilihat dari sini 2,8 dengan kecepatan rencana yaitu 60. Di sini kita dapatkan 800 atau lebih tepatnya 742. Di sini saya bulatkan ke atas. Dan kita akan mendapatkan LLS design itu sebesar 138 dan LTR-nya itu sebesar 98,57. Di sini kita cek OK semua dan kita gunakan jari-jari terbesar yang OK. Kita tidak bisa gunakan jari-jari yang 900 karena di sini dia pada CLTR CE-nya itu dia not OK. Kita pastikan kita gunakan jari-jari yang OK semua. Di sini OK semua, jari-jari terbesar yang seluruhnya itu OK. Atau memenuhi syarat. Oke, kita balik lagi ke Civil 3D, di mana pada trase kanan, trase kiri ini bisa kita hapus saja. Untuk membuat tikungan, kita akan klik elemennya. Di sini kita akan membuat tikungan sesuai dengan perhitungan Excel. Maaf, ini belum terhapus untuk garis bantunya tadi.
Kemudian kita klik Geometry Editor. Itu SCS, kita pilih yang Free Spiral, Cool Spiral atau SCS. Kita klik dari garis awal dan garis akhir. Kita less than 180 derajat. Selanjutnya kita akan menyesuaikan dengan data kita, yaitu yang 800 dan 138. Yang pertama kita akan masukkan 800. Kita klik enter dan 138. Enter. Maka di sini sudah terlihat tikungan SCS dari jalan saya seperti ini. Kemudian kita akan membuat super elevasi dengan cara super elevation, calculate atau edit super elevation. Kita calculate super elevation now. Next. Di sini kita pilih 2. Kemudian ini kita sesuai dengan di Excel kita, yaitu 3,5. Kita next. Ini kita ganti menjadi 6%. Ini kita ubah menjadi full slope. Kita menjadi default slope. Kemudian kita next. Ini kita ubah menjadi 8% max-nya. Kemudian kita klik finish. Sini kita centang saja. Kita klik super elevation lagi, calculate edit super elevation. Kita klik super elevation wizard. Kita klik entry alignment, kita klik OK. Kita klik finish saja. Kita centang. Selanjutnya kita pilih ke tabular editor. Kita untuk titik round out-nya, kita cek lagi di Excel untuk titik round out-nya. Oke, round out-nya yaitu 98,571. Oke, di sini juga kita run out-nya kita sesuaikan. Untuk run off-nya itu adalah 138. Sini juga kita akan masukkan 138. Oke, jika sudah, kita centang saja. Kemudian ini kita silang aja. Oke, jika sudah, kita akan lanjutkan elemen. Kita klik yang create super elevation view. Ini kita uncheck list saja. Kita pilih trase 1, kemudian kita klik OK. Klik di sini. Oke,
dapat dilihat ini merupakan tampilan dari server elevasinya. Selanjutnya kita akan membuat profil dari trase atau tikungan yang telah kita buat. Kita klik elemen, maaf, klik profil, create profile, surface profile. Kita klik trase 1, kita add, kita static drawing profile view. Kita namakan menjadi surface 1. Oke, sini kita gunakan trase 1 dan kita create profile view dan kita akan klik di sini. Oke, kemudian kita akan sesuaikan server elevasi dengan trasenya dengan cara kita dengan garis bantuan, yaitu di ini kita klikkan di daerah depan, titik awal dan titik akhirnya. Kemudian kita akan sesuaikan agar dia sejajar. Kita di sini klik move, kemudian di sini kita sejajarkan. Oke. Oke, ini sudah sejajar. Kita hapus saja garis bantunya. Kemudian step selanjutnya kita akan membuat garis bantu di setiap atau di titik awal tikungan dan titik akhir tikungan. Oke. Kemudian kita akan membuat garis bantu pada profilnya. Kita akan buat garis bantu kurang lebih di sini dan di sini. Oke, di sini kita akan buat profile creation tool. Kita akan klik di sini. Kita beri nama menjadi profil 1. Klik OK. Kemudian kita rotangan. Di sini kita akan membuat agar galian dan timbunannya itu setara atau 1:2. Kita bisa mengira-ngira pada titik profilnya. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian jika sudah, di sini kita akan input data-data ini ke Excel. Di sini di STA 00, di sini elevasinya itu sebesar 10. Di sini 14. 229,4. Sini juga sama, 98717.
elevasi 15,34. Oh ya, di sini saya lupa masukkan elevasinya. Oh, sudah. Di sini 15,343. Dan di titik akhir sebesar 17,267. Oke. Jika sudah, di sini kita akan menghitung panjang lekung cekung, di mana V rencananya yaitu adalah 60 km per jam. Dengan nilai S kita dapat dari tabel, yaitu pada kecepatan desain 60 km per jam itu S-nya 85. Dan untuk panjang lekung cembung, di sini kita gunakan V rencananya yaitu adalah km per jam dengan nilai S yaitu didapatkan dari tabel, yaitu sebesar 85, sehingga didapatkan LV desain untuk cekung itu adalah 29 dan LV desain untuk cembung itu adalah 46. Selanjutnya kita akan sesuaikan titik gradien di Excel dan di Civil 3D apakah sudah sama. Selanjutnya di sini kita lihat untuk ini adalah 1,74 sudah sesuai. Kemudian ini 0,18 dan ini 1,28%. Oh, sudah sesuai dengan data di Excel. Selanjutnya kita kembali ke Civil 3D-nya, kita klik geometrinya. Kita akan geometri editor. Kemudian kita pilih yang free vertical curve parabola. Karena di sini cembung, di sini kita akan select garis pertama dan garis kedua. Kemudian kita sesuaikan dengan data di Excel yaitu adalah 42. Kita masukkan 42, kita klik enter. Kemudian kita ke line yang kedua, yaitu ini. Kita next. Karena ini cekung, maka kita akan gunakan yang 29. Oke, kita enter lagi sekali. Oke, sudah didapatkan. Seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat assembly atau potongan melintang dengan cara di menu home kita klik assembly, kita klik assembly. Untuk namanya di sini kita akan namakan potongan melintang. Jika sudah, ini kita edit menjadi divided crowded road. Dan kita klik OK. Kita tempelkan atau crop di titik kosong dan akan terlihat seperti ini. Kemudian kita akan pilih ini di tool palette. Kita akan membuat jalan, kita ke menu lanes. Kita pilih yang ini, line from tapered median 1.
kita akan ganti data-datanya menjadi ukuran lebar jalan yang kita gunakan. Ini adalah 0,5, ini 2%. Kemudian ini kita pilih yang right atau kanan terlebih dahulu. Kita tekan di sini. Oke. Sudah terlihat ini merupakan potongan bintang dari jalan yang bagian kanan. Dan kita akan ganti ke left. Oke, kita sudah. Ini merupakan potongan bintang dari jalan yang sudah saya buat. Kemudian kita akan membuat bahu jalan, yaitu kita pilih shoulder. Kita yang pilih yang paling atas. Kita ganti shoulder width-nya itu sebesar 0,5 sesuai dengan di Excel kita tadi. 0,5. Kemudian sini kita ganti menjadi ini kita ganti menjadi 6%. Ini kita ganti menjadi 6%. Delete slope-nya ini kita ubah menjadi 0. Oke, di sini kita akan buat di right terlebih dahulu. Oke, dan ini kita akan buat di bagian left-nya. Oke, di sini sudah terlihat bahu jalannya sudah terpasang atau sudah terassembly. Oke, kita bisa close saja pada bagian ini. Kemudian kita akan membuat drainase, yaitu di sini trench. Kita pilih yang U channels. Untuk kedalamannya kita ganti menjadi 0,5. Ini kita ganti menjadi 1,5 sesuai dengan data, yaitu lebar jalan tepi 1,5. Ini ubah menjadi 0. Ini 0,5. Ini juga 0,5. Ini perbandingannya kita akan ganti ke 1000. Ini kita ganti menjadi 1000. Oke, sudah. Di sini kita akan pindahkan agar dia sejajar dengan bahu jalannya. Kita move aja dan kita pastikan di sini. Oke, sudah terlihat potongan melintang baik dari lebar jalan, bahu jalan, dan drainasenya sudah terlihat di sini. Kemudian kita akan masuk ke menu daylight.
Kita pilih yang daylight general. Kita ganti menjadi right. Dan ini kita menjadi left. Dan sudah kita klik close. Selanjutnya kita akan membuat koridor. Kita klik menu koridor. Kita beri nama koridor. Ini untuk trasenya kita pilih trase 1. Untuk profilnya kita pakai surface, kemudian kita sembelihnya kita gunakan potongan melintang. Kita target surface-nya kita gunakan surface 1. Kemudian sini kita klik OK. Kemudian di baseline and region parameter kita akan klik OK dan kita rebuild the corridor. Dan di sini kita centang saja. Kalau dapat dilihat ini koridornya sudah terlihat seperti ini. Oke, selanjutnya di sini saya akan membuat potongan melintang. Kita akan membuat sample line. Kita klik enter dan kita pilih trase 1. Dan kita klik OK. Kita akan beri nama menjadi sample line 1. Kemudian kita klik OK. Kita pilih by range of station. Kita di sini ganti menjadi true, dan menjadi true. Dan kita klik OK dan kita enter. Selanjutnya kita akan menentukan galian dan timbungan. Kita di sini klik koridornya. Sini koridor surface, kita di sini klik koridor surface, sini kita add, dan di sini top, centang, sini kita centang, kemudian ke boundaries. Pada koridor kita klik kanan, kita add kembali, kita pilih yang daylight, kemudian kita klik OK, kita rebuild the corridor. Oke, selanjutnya untuk menampilkan galian dan timbunan, kita akan membuat surface baru. Kita lanjut ke perspector. Kita ke surface. Klik kanan, kita ke surface. Ini menjadi kontur 2. Ini kita ganti menjadi oke, 1 meter dan 5 meter desain. Oke, kita klik OK. Pada kontur 2 kita masuk ke menu definition. Kita klik di edit. Di sini kita pilih base surface. Kita pilih surface 1. Pada menu menulis kita klik kanan, kita klik add.
kita ganti tipenya menjadi hide, kemudian kita klik OK. Kemudian kita menambahkan surface, kita klik DS, kita klik enter 2 kali. Kita gunakan yang koridor 1. Yang kita akan klik OK. Pada surface 1, kita klik tanda panahnya. Oke, pada surface property, kita ganti surface style-nya menjadi no display. Kita klik OK. Oke, jika sudah, kita akan membuat sampel line 1. Mohon maaf, sampel lines baru, mohon maaf. Tapi sebelum itu, kita harus mengubah dan menghapus sampel line sebelumnya agar tidak membuat kita bingung. Dengan cara kita pilih ke alignment, kita ke center line alignment, kita pilih ke trace 1. Sudah, pada sampel line kita klik tanda panah, yaitu pada sampel line 1. Sampel line 1. Oke, ini kita delete aja yang ini. Delete, dan kita klik OK. Kemudian untuk membuat sampel line baru, kita pilih sampel lines. Kita klik spasi atau enter, kita pilih trace 1 dan kita klik OK. Di sini kita akan ganti menjadi finished ground. Oke. Di sini untuk surface 1, kontur 2 dan koridor kita pilih finish ground dan kita klik OK. Kemudian di sini mohon maaf, di sini bearing station. Kita di sini klik OK. Dan di sini enter aja. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan compute material. Kita ke menu analyze. Kita pilih yang compute material. Trace 1 dan sampelan selection 1. Oke, pada EG kita ganti menjadi surface 1. Surface 1. Pada datum kita ubah menjadi menjadi koridor. Kemudian kita akan klik OK. Oke, di sini saya akan menampilkan tabel dari potongan melintang. Kita balik ke tab home. Kita pilih section view. Kita pilih yang create multiple view. Kita klik pada section view table. Kita di sini total volume, kita add. Kemudian kita create section view. Di
bisa tempel pada area kosong. Oke, ini merupakan hasil dari potongan melintang seperti ini. Selanjutnya kita akan menentukan total volume tabel. Analyze, kita total volume tabel, kita klik OK. Kita letakkan di area yang kosong. Dan ini merupakan data dari total volume tabel. Untuk mengekspor tabel ini ke Excel, kita klik yang volume report, kita klik OK. Dan data ini akan kita pastekan di Excel ini. Dan sebelumnya di sini juga sudah saya tampilkan untuk kalian timbunannya seperti ini. Kemudian untuk melihat pandangan pengemudi, kita bisa ketik drive, kita klik enter, dan klik enter lagi sekali. Kemudian kita pilih yang profil 1, kita klik OK. Oke, ini merupakan pandangan pengemudi. Oke, tadi ada yang terlewat untuk menampilkan diagram Maslow. Kita klik Maslow di sini, kita klik diagram, kemudian kita pastekan di sini. Oke, ini merupakan gambaran atau hasil dari tikungan SCS saya. Terima kasih sudah menonton. Apabila ada kesalahan kata dan kesalahan lain dari saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.